Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa iyaya nafsi fi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha aqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'd. Ibu rahmani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya, pada siang hari ini kita dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah dalam suasana Ramadan yang keberapa lah? 22 atau 3. Alhamdulillah mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan untuk junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabatnya dan seluruh umat yang istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah sampai mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bahaskan pada ibu sekalian, mari kita terus jaga takwa kita dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada satu kisah yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. 3 petani, masih ingat ya, 3 petani yang menandur tanduran. Pertama, petani yang menanam tanaman di tanah yang subur, kemudian dijaga, dirawat, dipupuk, dan dirawat sebaik-baiknya. Kemudian dia mengharap kepada Allah mudah-mudahan panennya bagus. Kedua, ada petani yang cocok tanam di tanah yang subur yang bagus, tetapi setelah ditanam dibiarkan, tidak dijaga, tidak dipupuk, tidak dirawat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tandurannya, panennya bagus. Ada yang petani yang nandur tanaman di tanah yang gersang, yang enggak subur, kemudian ditinggal pergi, enggak dirawat, kemudian berdoa kepada Allah mudah-mudahan panennya bagus. Dan inilah kondisi realita hari ini di dunia kita. Orang pertama mengharap wajar nggak? Yang pertama, petani yang pertama, harapannya bisa tercapai nggak? Sangat mungkin bisa tercapai. Kenapa? Dia nandur dan setelah itu dijaga, dirawat dan sebagainya, baru berdoa mengharap kepada Allah agar tandurannya bagus. Itu wajar, mengharap itu wajar sekali. Ya. Kemudian yang kedua, itu mengharap, tapi tidak disertai dengan upaya usaha untuk meraih apa yang diharapkannya. Maka apa? Sesungguhnya hanya angan-angan kosong. Jadi kita mengharapkan sesuatu tanpa ada upaya yang maksimal, maka sesungguhnya itu hanya angan-angan kosong. Yang ketiga, petani yang nandur di tanah gersang kemudian dibiarkan, kemudian mengharap panenannya bagus. Itu bukan mengharap, itu tertipu. Loh, kenapa? Sudah di tanah yang kering, tidak dibiarkan, nggak dirawat. Kalaupun dirawat juga nggak mungkin. Kenapa? Tanahnya bukan tanah subur. Maka orang-orang ini tertipu.
Artinya di sini dalam hidup itu ada satu yang kita ingin kita raih, apa? Bahagia. Ya? Kita pengen meraih kebahagiaan dalam rumah tangga, kebahagiaan pada anak, kebahagiaan luar biasa kita pengen. Ya. Namun terkadang kayak petani yang pertama sendiri, walaupun sudah dijaga, walaupun sudah dirawat, walaupun sudah betul-betul udah SOP-nya betul, tetapi terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ada? Dari yang tiga ini, kalau harapannya itu tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, mana yang kecewa? Semuanya kecewa. Semuanya bisa kecewa. Cuma terkadang kecewa itu sebenarnya bukan karena apa? Kecewa itu muncul karena kita salah dalam mengambil kesimpulan. Yang pertama, ia punya harapan, tapi terkadang ternyata panennya nggak bagus. Maka dalam yang pertama ini, walaupun panennya nggak bagus, maka akan muncul nilai tawakalnya tinggi. Kenapa? Sudah ikhtiar selesai. Udah maksimal ikhtiarnya. Maka yang jadi masalah orang yang berangan-angan aja, berangan-angan. Maka harapan itu, orang ketika mengharap itu, maka bukan diem, harus ada upaya maksimal. Maksimalnya luar biasa. Setelah itu, sandarkan urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kepada kita sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka munculkan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ini yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka mengapa kecewa dan mengapa ridho? Jawabannya selalu adalah tercapai atau tidak tercapainya sebuah harapan. Ketika tercapai, ridho. Ketika tidak tercapai, kecewa. Itu kondisi kita hari ini. Ya. Bisa Pak, saya mengharap orang tua saya berubah. Ya. Kalau nggak berubah gimana? Kecewa. Kalau berubah, ridho senang. Kalau nggak berubah, kecewa. Ya, gak ada manfaatnya juga. Ya. Kita mengharap pasangan hidupnya selalu taat ibadah, mengharap istri taat pada suami, mengharap suami lembut pada istri dan sebagainya. Ini harapan ya. Saya mengharap anak-anak manut, nurut semua pada saya. Ini harapan. Saya mengharap semua ekonomi dan usaha saya lancar, harapan. Ya. Saya kecewa karena istri selalu membantah setiap ucapan saya. Ya, ini kalimat-kalimat wajar nih, kalimat-kalimat umum yang keluar dari mulut kita. Ya. Saya kecewa karena dikhianati oleh pasangan. Saya kecewa karena apa lagi? Anak sudah dikuliahkan ternyata nganggur. Saya kecewa, apalagi kecewa? Apalagi? Harapan apa? Baik. Bahkan harapan ini terkadang kita jadikan sebagai syarat untuk memberikan maaf pada orang lain. Terkadang harapan ini menjadi syarat. Syarat untuk kita memaafkan orang lain, ya sesuai dengan harapan saya. Harapan, saya maafkan dengan catatan harus begini. Saya berharap kamu berubah. Saya bisa memaafkan kalau kamu berubah. Lo kalau tidak berubah, nggak dimaafin. Ya? Tetap maafin. Karena masalah berubah itu masalah hidayah. Bukan urusan kita. Adanya tugas kita hanya memaafkan. Loh, kenapa?
Oh, kita sendiri ketika kita berdosa kepada Allah, dosanya mengulang nggak? Ya mengulang. Setelah mengulang, tobat nggak? Ya tobat lagi. Kemudian ngulang lagi nggak? Ya ngulang lagi. Makanya jangan bersyarat. Hah? Jangan bersyarat. Baik. Harapan adalah, tulislah. Ditulis, harapan adalah masa penantian atas sesuatu yang disenangi, diinginkan, dan disertai dengan amal untuk mencapainya. Ini harapan, ya. Harapan itu ya penantian, nanti menantikan apa? Tapi dengan tetap upaya, ya, upaya maksimal. Ketika upaya maksimal tetap hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya hadirkan itu, hadirkan keriduan. Ini yang terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang angan-angan adalah angan-angan masa penantian atas sesuatu, tanpa disertai amal untuk mewujudkan. Tanpa disertai upaya untuk mewujudkannya. Sedang tertipu adalah menanti sesuatu namun perbuatannya bertolak belakang dengan yang diinginkannya. Nah, jadi pahami kondisi kita ini, sesungguhnya ketika mengharap sesuatu itu harapan, angan-angan, atau jujur atau tertipu, gitu ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mensinyalir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Yarjuna rahmatallah itu syaratnya apa? Beriman, iman, hijrah, jihad. Artinya apa? Ada upaya, ada usaha untuk perjuangan ya, untuk meraih rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk meraih rahmat Allah itu dengan apa? Dengan perjuangan. Setelah beriman, ada hijrah, disertai dengan hijrah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Al-Baqarah 218. Maka ketika kita membaca ayat Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar, itu harapan. Harapan kita, keluarga kita, rumah tangga kita terbebas dari neraka. Maka apa? Wujudkan dengan apa? Upaya semaksimal mungkin agar rumah tangga kita, keluarga kita, anak kita, pasangan hidup kita terbebas dari neraka. Dengan apa? Dengan banyak amal, saling mengingatkan dan sebagainya. Walaupun tetap hidayah itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi upayanya maksimal dulu. Terus harapan apa lagi? Harapan pengen menjadi anak yang soleh, qurrata a'yun, ya kitanya sebagai orang tua membentuk dari kecil, bukan dari kecil lagi, dari hamil. Dari hamil sudah tertata sampai terus pendidikannya dijaga terus. Harapannya Pak, anak menjadi qurrata a'yun. Qurrata a'yunnya apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taat kepada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, lembut. Itu qurrata a'yun, itu
satu kondisi yang sangat 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 ideal dalam anak. Yani apa? Taat kepada Allahnya bagus, taat kepada orang tuanya bagus, uswah kepada Rasulullah bagus, adabnya bagus, akhlaknya bagus. Orang lihatnya senang aja lah. Semua orang melihat senang, batin itu orang nyaman. Kenapa? Karena kesolehannya. Maka apa? Ya wujudkan, upayakan dengan ke arah itu. Kita pengen mengharapkan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Ya ibadah, banyak ibadah kepada Allah. Gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, tidaklah hambaku senantiasa beribadah kepadaku dengan ibadah sunnah, nawafil, hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Akhirnya apa? Wasilah untuk mendapatkan cintanya Allah, mendawamkan, meruntinkan ibadah-ibadah nafilah. Itu harapan, ya. Namun sebaliknya kalau semua harapan itu tanpa disertai ikhtiar, ya angan-angan kosong, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Ya, Ibu rahimanallah. Ketika kita tidak beramal atau malah melakukan amal yang tidak sesuai dengan harapan, maka kita adalah tidak lebih dari orang yang sekedar angan-angan dan mungkin tertipu. Maka bagaimana disebut orang berharap jika kita tidak beramal untuk mewujudkan? Itu artinya hanya sekedar angan-angan. Bagaimana merasa berharap sedang perbuatannya menolak apa yang diharapkannya. Ya, maka ibu rahimahullah, jika kita mengharap bahwa pasangan bisa menjadi orang yang baik, maka artinya kita perlu untuk mewujudkan apa yang kita harapkan itu. Ya. Maka kalau hari ini kita merasa kecewa, sebenarnya bukan masalah kecewanya, tapi apa? Sudah sebatas apa ikhtiar yang kita miliki. Petani pertama tidak sedikit pun tidak berkuasa menumbuhkan tanaman, namun yang berproses dengan sebaik-baiknya. Petani kedua, ketiga juga sama. Maka mereka tidak punya kekuasaan untuk menumbuhkan tanaman, namun mereka mengabaikan kekuatan mereka untuk beramal. Yang banyak terjadi adalah kita tidak beramal, menunggu dan membiarkan pasangan kita berproses sendiri. Lalu setelah sekian waktu kita menyatakan diri kecewa karena pasangan kita tidak berubah. Jadi artinya kita pengen mengharapkan sesuatu, tapi kadang membiarkan yang sedang kita harapkan itu dengan tidak ada prosesnya. Setelah lama baru mengatakan aku kecewa. Nggak ada artinya. Ya prosesnya saling menasihati, ngajak ke masjid taklim, ibadah bersama, sholat bersama, tadarus, menghidupkan agama di rumah. Tanda kutip kalau sholat wajibnya tetap di masjid untuk pasangan, untuk laki-lakinya. Maka nah, kan pesan Ustaz pasti dulu, kalau istri jangan guruin, tapi bertanya. Ya kenapa? Karena perintah. Masuk sholat di masjid lah, itu perintah, nggak boleh. Kenapa? Laki-laki kalau diperintah seorang istri, maka muruahnya merasa turun, kehormatannya merasa direndahkan. Yang ada bertanya. Lebih baik mana Mas? Salat di rumah atau di masjid? Di masjid ya udah, di masjid aja. Kan cari yang lebih baik. Kita kan lalu itu nyari yang lebih baik, bukan asal dapat. Kalau jawabannya di rumah gimana kan? Di rumah boleh, tapi kan
akal sehat kita akan mencari yang terbaik, Mas. Akal sehat kita sebagai orang sehat, akalnya itu cari yang terbaik. Gitu. Atau dengan pahalanya banyak mana sih, Mas? Salat di rumah dengan salat di masjid. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu aja. Ya, jangan pakai kalimat perintah ya untuk suami, untuk tetap menjaga kehormatannya, untuk menjaga kehormatan suami tetap. Ya. Jangan pakai kalimat perintah, tapi kalimatnya pertanyaan tapi nohok. Pertanyaan tapi nohok. Namanya bertanya kan boleh-boleh saja, sah-sah saja gitu, saya bertanya. Gitu. Terus pakai kalimat yang lembut. Ya. Pakai kalimat yang lembut. Ya biarpun orang timur yang ngomongnya lembut loh. Timur, barat. Barat. Barat mana? Sumatera. Ya walaupun orang Sumatera tetap diluk. Hah? Dilembut-lembutin lah. Dilembut-lembutin. Saya ingat tadi punya teman dari Medan. Katanya, lah saya mau nyari istri orang Jawa lah. Kata orang Jawa lembut-lembut enak. Bener dapat orang Purwokerto, sudah galak banget. Ya bilang, ya salah terapkan. Orang Jawa juga tergantung orangnya. Walaupun secara umum ya lembut secara umum, tetapi kadang masa lalunya itu yang berbikin orang itu keras, kasar. Masa lalunya. Terus apakah terus orang Sumatera berarti kasar semuanya? Enggak, yang lembut ada banyak banget yang lembut. Dibatukin takut. Ibu rahimahullah, harapan adalah buah dari ikhtiar terbaik. Namun harapan itu didasari oleh kehendak dan ilmu kita tidak seberapa. Sedangkan realita adalah bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begini. Harapan ini begini. Harapan kita punya harapan itu apa yang sesuai dengan ilmu kita yang enggak banyak lah. Ya, sesuai dengan kekuatan kita, ilmu kita, saya pengennya begini. Tapi namanya realita itu adalah ketetapan Allah. Orang yang merasa kecewa ketika siapa sih kecewa? Kenapa bisa kecewa? Nah, realita tidak sesuai dengan kenyataan, dengan harapannya. Pertanyaannya, dosa enggak? Kecewa. Boleh nggak kecewa? Boleh. Berapa hari? Ya maksimal 3 hari, nggak boleh lebih. Kecewa berlama-lama dosa nggak? Dosanya apa? Dosanya apa? Apa dosanya? Makanya kalau tidak menyadari kecewa itu dosa, akhirnya kecewa itu dipelihara. Kalau menyadari kecewa itu dosa, segera dirilis kekecewaan itu secepatnya. Jangan berlama-lama. Dizerokan. Kecewa itu dosa. Dosanya apa? Ada 2. Pertama, tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kedua, merasa bahwa harapan kita itu lebih baik dari sedikit kecewa. Lalu kenapa? Karena sebenarnya ada pendaman kecewa masa lalu yang belum selesai. Ya. Baik. Dengan ilmu dan hikmah yang Allah berikan yang maha sempurna, harapan itu muncul dan ilmu kita yang sedikit ini sedang realita muncul dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Fahami
realita itu adalah berdasarkan ilmu Allah. Harapan itu hanya berdasarkan ilmu kita yang kecil sedikit ini. Maka jangan sampai ilmu Allah dikalahkan ilmu kita. Loh kenapa? Yakin realita itu di balik realita itu ada hikmah yang begitu besar. Hikmah yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkadang kita tidak sabar. Kita tidak siap, tidak sabar untuk melihat hikmahnya, tidak mampu untuk melihat hikmah dari realita yang diberikan oleh Allah yang tidak sesuai dengan harapan. Ada hikmah, ada banyak banget hikmahnya. Lihat, cek aja hikmahnya. Ya, setiap masalah pasti ada hikmahnya. Cuma terkadang kita nggak sabar untuk memahami hikmah itu, tidak mampu untuk memahami hikmah. Sehingga apa? Loh kenapa? Karena kita disibukkan untuk memikirkan harapan itu. Ya. Maka Ibu rahimakumullah, salah satu wasilah untuk kita tidak bisa kecewa itu dengan apa? Selalu melihat sisi kebaikan dari masalah yang kita hadapin. Walaupun masalah kita tidak sesuai dengan harapan. Yakini realita itu adalah ketetapan Allah yang terbaik. Itu harus kita yakin dulu. Yakini bahwa ketetapan realita itu adalah ketetapan Allah yang terbaik untuk kita, cocok untuk kita. Nah, gitu. Baru setelah itu mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dari masalah yang kita miliki. Supaya apa? Supaya jangan kecewa lah, udah jangan kecewa. Kalau bicara kecewa, semua orang kecewa, Ustaz kecewa, ya saya juga ngalamin kecewa. Kecewa sama anak, istri, teman, sahabat, ya tetap. Tetapi pasti di balik itu ada hikmahnya. Iya. Allah tidak akan pernah memberikan kepada kita suatu masalah kecuali di balik masalah itu ada hikmahnya. Cuma terkadang kitanya tidak mampu mengambil hikmah karena disibukkan memikirkan harapan. Sehingga Pak, ya putus asa, futur, patah arang. Ya karena itu, karena kita yang fokusnya kita di dalam harapannya. Udah, fokusnya jadi harapannya. Ya. Berubah apapun yang terjadi, ini yang terbaik dari Allah. Jangan kecewa lagi. Baik, bisa jadi selama ini kita selalu dalam kekecewaan karena kita memang belum beramal untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Bisa jadi ya, ini bisa jadi. Kalaupun sudah usaha, sudah maksimal ikhtiarnya, tetapi realitanya tidak sesuai juga, ya udah, terima takdir itu. Jangan menyalahkan sana sini. Terima takdirnya saja. Maka ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, yang sering terjadi itu kita terjebak di penjara dalam angan-angan semu. Ini seringnya kita terjebak dalam angan-angan semu, seolah-olah kita sudah ikhtiarnya sudah maksimal, seakan-akan kita sudah usahanya sudah maksimal, sehingga tidak realita itu dianggap sesuatu yang menyakitkan. Realita itu dianggap sesuatu yang menyakitkan, yang terburuk, padahal tidak sama sekali.
Baik, Ibu rahimakumullah. Ada satu kondisi yang sering terjadi di depan kita. Dengan apa? Setiap orang bisa merespon dengan cara yang beragam. Setiap orang dibentuk dengan masa lalunya saat masih kecil bersama orang tua. Ketika beranjak remaja dan dewasa dipengaruhi oleh lingkungan. Kebiasaan Nabi mengajarkan kepada kita untuk berdoa apa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i dan sebagainya. Artinya apa yang terjadi pada kita, kondisi kita itu adalah respon dari masalah yang kita miliki terkait dengan orang tua. Ya, orang tua itu jelas sekali, keluarga, baru lingkungan. Ini akan mempengaruhi batin kita, akan mempengaruhi sifat kita, mempengaruhi karakter kita. Ya, karakter kita itu bentukan masa lalu. Karakter yang lembut, karakter kasar, karakter yang pemalu, terus karakter apa lagi? Itu bentukan yang berani, itu bentukan masa lalu. Ada rekaman masa lalu yang terbawa dalam kehidupannya sampai sekarang. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, dan apa yang sering terlintas dalam batin, maka semua itu berpengaruh pada diri kita. Kita hanya merespon sesuatu berdasarkan apa yang pernah ada dalam diri kita. Sebenarnya semua kita bersikap dengan apa yang ada dalam diri kita sendiri. Cara bersikap kita sebenarnya adalah mengambil apa yang pernah direkam dalam diri kita. Ini bentukan ya, masa sekarang itu bentukan masa lalu. Lihat cek sendirilah karakter ibu. Saya kok karakternya begini, pasti ada bentukan masa lalu. Rekaman-rekaman masa lalu membentuk karakter kita begini. Ya. Saya paham karakter saya begini, saya punya ingat bentukan masa lalu dengan anak bapak ibu saya. Saya masih ingat. Ya. Saya banyak ikut karakter bapak. Karakter bapak saya melekat banget. Ke ibu ada, karakter ibu juga ada. Jadi ada bentukan karakter yang ada dalam diri saya dari orang tua. Ya, anak kita juga sama. Anak kita itu bentukan masa lalu kita. Cek aja ke anak kita karakternya bagaimana. Itu bentukan dari ibu. Kapan ketika hamil, menyusui, terus di rumah, apa yang terjadi di rumahnya itu kenapa? Anak melihat. Ketika lihat, anak menyimpulkan, anak punya nilai sendiri pada orang tuanya, terbawa dalam kehidupannya. Makanya tidak boleh suami istri berantem di depan anak, karena itu rekaman buruk bagi anak. Tidak boleh mengatakan kalimat buruk di depan anak, karena itu rekaman. Tidak boleh orang tua makan berdiri di depan anak, itu nggak boleh. Tidak boleh orang tua bersenang-senang bermes itu di depan anak, itu nggak boleh. Tapi bergaulnya bersama anak itu adab secara umum, kelembutan, santun, komunikasi itu. Yang sifatnya privasi nggak boleh anak tahu. Makanya dalam syariat Islam bahwa anak tidak boleh masuk ke kamar orang tuanya kecuali dengan isi. Ya. Orang udah gede masuk kamar ibu ya harus izin. Ibu, ya kan ya. Yang kasus yang kemarin di kelas KRM ingat ya, yang dokter Jani, yang anak, bentuknya luar biasa, masya Allah. Masya Allah, nanti film balik. Maka ketika keburukan itu ada dalam diri kita,
ya tinggal merilis masa lalu kita apa, itu harus diselesaikan. Karena bentukan yang membentuk karakter kita itu harus diselesaikan, bukan dibiarkan, bukan membenarkan karakter. Memang saya mau dari dulu gini, enggak. Memang saya dari dulu keras, enggak. Memang saya dari dulu sifatnya begini, pemalu, enggak. Ada yang membentuk. Ada yang membentuk. Bisa dirubah. Contoh, jadi tidak ada istilah kalau bahasa Jawa itu watak digawa ngurek. Watak digawa ngurek. Watak karakter dibawa mati. Karakter itu bentukan masa lalu. Tinggal siapa yang bentuk, kapan dibentuknya, itu yang harus diselesaikan, dirilis. Caranya, ya rekap dulu faktornya apa. Ketika faktornya ketika ibunya lagi hamil, berarti yang merilis adalah ibunya. Ibunya merilis apa kondisi batinnya ketika hamil, itu yang harus dirilis. Kalau lagi nyusuin, ya udah dirilis. Kalau karena lingkungan, anak kita yang dirilis karena terpengaruh oleh lingkungan. Lah supaya nggak buruk anak kita dikerem di rumah, kurang pergaulan jadi masalah juga. Loh kenapa? Jadi introvert, pendiam gitu. Mending kalau pendiam yang manfaat. Kalau diam akhirnya cuma main game, cuma nggak ada manfaatnya, malah jadi masalah. Orang introvert itu serba memikirkan sendiri, dinilai sendiri, disimpulkan sendiri. Ya sifatnya subjektif banget, nggak mungkin benar, subjektif banget. Terus, apakah watak bisa dirubah? Bisa. Contoh, Orhan. Sahabat Umar, karakternya gimana? Sebelum masuk Islam. Kafir Quraisy takut semua pada sahabat Umar. Pertanyaan saya, ketika sahabat Umar masuk Islam, bahkan sampai jadi khalifah sampai mati, pernah gak dengar riwayat sahabat Umar kalimatnya kasar pada sahabat yang lain? Sahabat Umar karakter lembutnya luar biasa. Orang yang asalnya keras bisa lembutnya luar biasa. Tegas dalam syariat, ya. Tegas dalam syariatnya, ya. Loh, kenapa bisa berubah begitu sampai dimaki-maki sama istrinya pun yang dilakukan sahabat Umar? Diam, nggak marah, nggak bentak, nggak dendam. Loh, kenapa? Karena tersibuk oleh Al-Quran, tersibuk dengan sabda Rasulullah SAW. Sampai akhirnya egonya bisa hilang karena dikalahkan oleh Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran mengajarkan kelembutan, mengajarkan ithar, mengajarkan membuang ego dan sebagainya. Itu Al-Quran mengajar itu. Artinya watak itu karakter bisa dirubah. Karakter bisa dirubah. Hidayah ya dicari. Hidayah taufik dicari dengan ilmu belajar. Ketika orang sudah dapat ilmu, belum tentu dia dapat taufik, hanya dapat hidayah irsyad. Orang yang merasa baik-baik aja, aku dari sana begini, kok normal aja. Ya, yang jadi masalah itu ketika orang yang merasa benar, merasa tidak bersalah itu susah dirilis, kecuali di pantai sampai dia ngakuin ya saya salah, selesai. Ya dikasih argumen yang logis, yang dia akhirnya ngakuin salah, baru diterapi bisa. Direkam bisa direkam ngantuk Farhan. Jangan ngantuk masuk YouTube loh. Apa? Agak ngantuk saya.